فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لقد ظلمك من سؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب Sadaqallahul Azim. Ketua Pengurus Masjid yang saya hormati beserta seluruh jajaran pengurus, penasehat, pembina, para tokoh masyarakat, para asatidz dan ustadzah, ayah dan bunda sekalian, jamaah salat subuh Masjid Jami'atuz Zahidin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kepada Allah. Allah perbaharui nikmatnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur, semakin Allah hadirkan nikmat-nikmatnya untuk kita semuanya dalam rangka mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, tapi juga mempertimbangkan keselamatan akhirat kita insyaallah. Salawat kepada Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayah dan bunda sekalian, kita melanjutkan kajian dalam perspektif konsep harta di dalam Islam. Kajian kita hari ini adalah terkait dengan syirkah dalam muamalah Islam. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, salah satu akad penting yang perlu kita tegakkan dalam hidup ini adalah syirkah. Syirkah itu satu akar kata yang sama dengan syirik. Kalau syirik kepada Allah itu mempersekutukan Allah. Dalam hal akidah, keyakinan kita yakin bahwa Allah yang memberi rezeki kepada kita. Tapi banyak orang hari ini, selain dia meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki kepadanya, ada yang lain selain daripada Allah yang dia yakini memberi rezeki kepadanya. Nah, itu syirik namanya. Ya. Syirik rububiyah dalam hal kekuasaan Allah terhadap kita. Kita yakin bahwa saat kita sakit, Allah yang mendatangkan sakit pada kita, tapi di sisi yang lain kita yakin bahwa Allah yang menyembuhkan kita, tetapi ada yang lain selain daripada Allah yang menyembuhkan kita. Dalam hal kita meyakini ada selain daripada Allah yang juga mampu memberikan kesembuhan kepada kita, saat itu kita telah berbuat syirik kepada Allah. Jadi seakan-akan Allah itu ada sekutunya untuk berbuat sesuatu terhadap kita. Di situ ada muncul keraguan kita terhadap kemahakuasaan Allah. Nah, itu syirik. Dan dalam akidah Islam, dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Bahkan disebutkan bahwa dosa syirik itu kalau tidak bertaubat, tidak akan Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada dosa syirik. Maka mudah-mudahan kita terus belajar tentang bagaimana menjaga akidah yang benar dalam Islam ini, tapi di sisi yang lain juga kita belajar terus bagaimana menegakkan syariat secara sempurna dalam kehidupan kita. Nah, itu dalam hal bab akidah dan tauhid.
Dalam bab muamalah ada satu akad yang disebut dengan akad syirkah. Kalau dalam muamalah, akad syirkah itu adalah akad kita bersekutu dengan saudara kita, dengan orang lain, dengan pihak lain. Dalam hal apa? Dalam hal mewujudkan kebaikan-kebaikan. Jadi bukan saja dalam bisnis semata, tidak. Bisa saja bersekutu dalam kebaikan. Misalkan dalam hal wakaf. Masjid ini rata-rata kita bersyirkah. Tidak ada, atau hampir bisa dikatakan tidak ada masjid yang dibangun oleh seorang diri. Kecuali dalam membangun itu ada orang lain yang ikut bersyirkah. Nah, ini dalam hal sosial, dalam hal kebaikan non-profit yang tidak dalam rangka mencari keuntungan. Nah, bisa, makanya dalam bab wakaf itu ada istilahnya wakaf mustarak. Mustarak itu artinya gabungan antara wakaf khair dengan wakaf ahli. Ya, wakaf khair itu adalah wakaf kebaikan secara total, secara mutlak. Artinya kalau ada harta yang sudah kita wakafkan, harta itu peruntukannya adalah untuk umum semua orang, tanpa dibatasi. Seperti masjid, ya, kuburan, biasanya itu wakaf khair. Tapi di sisi yang lain ada yang wakaf ahli atau wakaf zurri. Wakaf yang peruntukan manfaatnya itu adalah untuk anak keturunan, anak cucu. Sudah pernah saya sedikit singgung di sini. Kalau di Arab atau di Jazirah Arab itu, rata-rata rumah yang dia bangun untuk dia tempati itu tidak diwariskan, tapi kemudian diwakafkan. Bukan berarti diwakafkan untuk kepentingan umum di luar sana, tidak. Tapi wakaf untuk anak keturunan. Sehingga ketika status rumah itu adalah wakaf, maka tidak seorang pun di antara anak keturunan kita yang menjadi pemiliknya. Karena kalau pemilik kan dia bebas menjualnya, menggadaikannya, bebas dia. Tapi dalam hal ketika dia sudah diwakafkan, maka status wakaf itu dalam hadis Nabi SAW, la yurasu wa la yuhabu wa la yuba'u. Dia tidak boleh diwariskan, tidak boleh juga dijual belikan, dijual nggak boleh. Sampai seluruh abadi anak keturunan itu nggak boleh menjual harta wakaf itu. Kemudian wala yuhabu, bahkan tidak boleh dihibahkan. Nah, itu kalau dia berstatus wakaf. Tetapi wakaf itu kan intinya manfaatnya, bukan status daripada aset itu. Status penting, tapi kemudian yang lebih utama adalah manfaatnya. Siapa yang boleh mengambil manfaat dari rumah yang diwakafkan oleh orang tua ini adalah anak keturunannya. Selagi masih ada hubungan kerabat, darah, persaudaraan, maka dia boleh mengambil manfaat dari rumah itu. Makanya kalau misalkan ada di antara anak keturunan yang terlantar, tidak bernasib baik dalam hidupnya sehingga tidak survive sampai tidak punya rumah, maka selama dia tidak punya rumah, dia boleh mengambil manfaat daripada keberadaan rumah yang diwakafkan oleh ayah tersebut. Nah, itu adalah wakaf zurri namanya, wakaf ahli. Kemudian di antara wakaf khair dan wakaf zurri itu ada namanya wakaf mustarak. Mustarak itu artinya gabungan.
Nah, kalau dia aset-aset yang produktif seperti masjid kita, udah punya nih, ya, usaha, unit usaha air, air minum. Kemudian unit usaha yang lain, misalkan kebun sawit, itu bisa disyirkahkan. Artinya, nggak mesti secara total itu wakaf atas nama masjid sebagai nazirnya. Nazirnya boleh masjid, tetapi yang kontribusi harta untuk modal usaha itu, untuk kebun sawit itu, bisa masjid dan juga orang-orang tertentu yang menitipkan modalnya di situ. Yang kemudian hasil usaha itu nanti dibagi, sebagiannya adalah peruntukan untuk masjid dan juga kebaikan umat, sebagiannya untuk anak keturunannya si yang berkontribusi terhadap modal pembelian kebun sawit tersebut ataupun unit usaha yang dibesarkan atas nama masjid tersebut. Nah, seperti itu. Maka syirkah ini sangat penting untuk ditegakkan. Bahkan bisa saya katakan satu di antara identitas kejayaan umat itu ketika umat ini sadar untuk bersyirkah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Allah berfirman, dia berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu wahai Daud dengan meminta kambingmu untuk digabungkan dengan kambing-kambingnya. Nah, ini ibaratnya di kerajaan-kerajaan terdahulu itu, ya, apa itu namanya, pemimpin-pemimpin zalim itu suka merampas harta rakyat. Benar ya? Kalau turun ke kampung-kampung, ya, apa namanya itu, persediaan beras di gudang-gudang masyarakat itu ditarik, dirampas saja, dibawa ke gudang penguasa. Nah, itu adalah perbuatan zalim. Banyak kan kisah-kisah terdahulu begitu ya. Zaman-zaman kerajaan dulu, begitu dia datang ke pasar-pasar, apa saja yang dia mau ngambil dari modal usaha orang-orang yang bekerja di pasar itu rakyat tidak berdaya. Itu rampas tuh, merampas harta masyarakat. Dan itu perbuatan zalim kata Allah. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'din. Dan banyak orang yang bersyirkah, bekerja sama dalam satu usaha, itu mereka saling mengkhianati satu dengan yang lainnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali syirkah itu didasarkan kepada iman dan niat untuk beramal soleh. Jadi kalau nggak ada iman, itu pasti yang terjadi itu adalah pengkhianatan. Saya mohon maaf ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Kalau boleh kita nisbatkan kepada pemimpin kita hari ini, di Riau ini, ya, yang sebelum jadi itu betul-betul seakan-akan mereka ini bersatu padu untuk benar-benar memimpin kita dan mengupayakan segala kemaslahatan bagi kita. Ya. Tapi begitu jadi,
Ribut-ribut soal kekuasaan. Yang di atas, yang merasa dia paling berhak, tidak dia kasih sedikit celah pun kepada yang dia bersyirkah tadi itu. Bersyirkah itu. Tadi itu bersyirkah, dia syirkah. Dia berkomitmen untuk kerjasama, satu menjadi nomor satu, yang keduanya nomor dua. Tapi begitu jadi, apa yang terjadi? Ini sudah berkali-kali ini terjadi. Berkali-kali ini terjadi di negeri kita ini. Kita dipertontonkan dengan kelakuan-kelakuan yang saling mengkhianati. Dan ini adalah satu gambaran terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah manusia dalam hal mengambil kekuasaan, dalam hal bersyirkah untuk usaha, yang kemudian yang terjadi di antaranya adalah pengkhianatan. Kenapa? Dua alasannya. Kata Allah, illalladzina amanu wa amilus sholihat. Orientasinya rusak. Tidak didasarkan kepada iman dan tidak didasarkan kepada niat untuk melakukan amal soleh. Amal soleh tertinggi itu memimpin dan berkuasa atas jiwa jutaan orang, itu adalah amal soleh. Tetapi kalau dalam hal pengambilan kekuasaan tersebut terjadi pengkhianatan, itulah yang kemudian menjadi awal malapetaka buat diri orang yang berkhianat atau saling mengkhianati itu, dan lebih dahsyatnya lagi adalah untuk jutaan orang yang mereka pimpin, yang nasibnya ada dalam genggaman kekuasaan dan kebijakan mereka tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi. Hadis itu kan firman Allah, tetapi maknanya dari Allah, redaksi kalimatnya itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak termaktub dalam Al-Quran, tetapi ada dalam hadis Nabi. Itu hadis qudsi. Apa kata Allah? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ana thalisus syarikain, aku menjadi pihak yang ketiga di antara dua orang yang bersyirkah. Kalau orang bekerja sama dalam kebaikan, maka Allah hadir dalam kerjasama dua orang tersebut. Ya, syaratnya tadi apa? Dua. Satu, landaskan kepada iman. Yang kedua, landaskan pada niat untuk melakukan amal soleh. Dua itu. Kalau orang bersyirkah di atas orientasi dua ini, kata Allah, ana salisus syarikain, aku menjadi pihak yang ketiga yang selalu memberi dukungan terhadap dua orang yang bersyirkah, malam yakun ahaduhuma al-akhar, selama di antara mereka yang bersyirkah itu tidak saling berkhianat.
Fa idza khana, tapi kalau di antara mereka itu berkhianat satu dengan yang lainnya, kata Allah apa? Kharajtu min bainihima. Aku keluar. Aku tidak lagi pedulikan apa yang akan terjadi dengan syirkahnya mereka itu. Dan ulama hadis mengatakan kharajtu min bainihima, ini bukan kata-kata yang sederhana sebagaimana makna secara bahasa aku keluar dari syirkah keduanya, bukan itu saja. Makna yang lebih tajam daripada aku keluar dari mereka berdua yang bersyirkah, yang saling berkhianat itu adalah rafa'tu minhuma al-barakah wat ta'yid wat taufiq. Kata Allah, aku akan angkat, hilangkan dari mereka itu satu keberkahan, hilang keberkahan. Kalau sudah hilang keberkahan itu Bapak Ibu, nggak ada lagi kebaikan, karena makna keberkahan itu adalah ziyadatul khairat, bertambah-tambahnya kebaikan. Tapi kalau dia sudah hilang, itu maknanya nggak akan menghadirkan kebaikan-kebaikan lagi. Wa ta'yid, Allah hilangkan kekuatan dari posisi mereka yang saling berkhianat tersebut, baik yang berkhianat maupun yang dikhianati. Yang ketiga, wa taufiq, dan Allah juga angkat, hilangkan taufik terhadap apapun yang mereka lakukan. Jadi ini dahsyat nih ayah bunda, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga ketika kita bersyirkahnya itu dalam muamalah, bekerja sama dalam satu bisnis, dalam satu usaha, membangun satu unit usaha duniawi, bisnis, yang kita sama-sama berharap mendapatkan kebaikan daripada usaha yang kita jalankan tersebut. Selama dilandaskan kepada iman dan juga amal saleh, maka Allah akan senantiasa hadir dalam syirkah yang kita bangun. Tapi kalau di antara yang bersyirkah ini sudah ada pengkhianatan atau sudah saling berkhianat, maka Allah akan berlepas diri daripada syirkah yang dibangun tersebut, sehingga syirkah itu tidak akan mendatangkan keberkahan, tidak akan menghadirkan kekuatan dalam kerjasama, dan bahkan tidak Allah hadirkan taufik Allah dalam syirkah yang sedang dijalankan. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, syirkah ini sangat penting. Dalilnya sudah jelas tadi kita sampaikan, ada di surat Shad ayat 24, ada lagi di surat An-Nisa ayat 12, ada lagi di surat Al-Maidah ayat 2. Itu semua adalah ayat-ayat yang bicara tentang syirkah dan pentingnya bersyirkah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, prinsip dasar yang dilakukan dalam akad syirkah ini adalah ta'awun, saling menguatkan, saling tolong menolong, bukan pengkhianatan, dan juga bukan untuk saling bersaing. Kalau kita mau bersaing dengan orang yang kita ajak bersyirkah, udah bubarkan saja syirkahnya. Kita buat syirkah yang lain, lalu kita bersaing dengan syirkah. Nah, itu baru persaingan, kompetisi namanya. Tapi kalau kita sama-sama membangun, ada dalam satu unit usaha, ya,
Lalu di dalam unit usaha yang kita sama-sama bangun ini, kita munculkan persaingan. Itu sudah nggak bersirka namanya. Itu namanya pengkhianatan. Makanya prinsip dasar bagi orang-orang yang ingin menerapkan akad syirkah dalam muamalah adalah ta'awun. Maknanya saling tolong menolong, saling kuat menguatkan. Bukan saling melemahkan. Saya ulangi lagi, seperti apa yang terjadi hari ini terhadap pemimpin kita di negeri Melayu yang kita cintai. Bapak sudah tahu kan maksud saya terkait dengan kekuasaan ini? Ini berat bagi kita sebagai rakyat. Ketika mereka saling mengkhianati, itu sudah kerusakan. Orientasi itu sudah enggak amal soleh lagi. Ya, syirkahnya sudah keluar dari konteks iman. Karena yang Allah hadiri, syirkah itu adalah yang ketika dibangun di atas iman dan amal soleh. Dan ternyata yang melakukan itu ayah bunda sekalian, wa qalilum mahum. Surat Shad tadi itu, ya. Orang yang bersyirkahnya itu di atas iman dan orientasi tujuan untuk melakukan amal soleh itu sangat-sangat sedikit. Makanya yang banyak terjadi, meskipun terlihat awalnya mereka itu nampak bahwa seakan-akan mereka akan bersyirkah, tapi kebanyakan itu tidak dilandaskan kepada iman dan amal soleh, sehingga yang terjadi apa? Pengkhianatan, saling berkhianat. Kita sebagai rakyat tidak ada kepentingan terhadap kekuasaan itu. Mereka sudah dapatkan kekuasaannya, tinggal menjalankan amanah. Apa sulitnya? Sesuai dengan tupoksi, tugas pokok masing-masing, itu dikuatkan. Tapi yang terjadi apa? Saling berkhianat. Na'udzubillahi min dzalik. Ayah dan bunda saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya macam-macam syirkah. Syirkah itu bisa hadir dalam berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Di antaranya adalah secara umum dua. Satu, syirkatul amlak. Bersyirkah, bekerja sama dalam hal saling memiliki. Misalkan harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua. Ketika status harta itu masih utuh, ya, meskipun sudah dibagi-bagi, tapi dia statusnya masih utuh. Misalkan kebun 1 hektar. Sudah dibagi untuk 3 anak yang ditinggal oleh orang tua meninggal dunia. Itu kan sudah menjadi harta waris. Siapa pemiliknya? Semua 3 orang anak ini sebagai pemilik. Artinya mereka sama-sama berstatus sebagai pemilik terhadap harta yang ditinggal oleh orang tuanya. Itu syirkatul amlak. Bersyirkah dalam hal kepemilikan harta. Kemudian yang kedua, syirkatul uqud, yaitu bersyirkah atau bekerja sama
berdasarkan akad. Uqud itu jamak daripada akad yang disepakati. Seperti, maka kemudian ini ada prakteknya di lembaga-lembaga keuangan syariah dan juga di dalam kehidupan nyata kaum muslimin. Yang syirkatul uqud ini ada di antaranya syirkatul inan, yaitu bekerja sama dalam hal membangun satu usaha di mana semua pihak itu berkontribusi di situ terkait dengan modal usahanya, artinya modal usahanya sama-sama. Yang kedua, berkontribusi juga dalam tenaganya. Artinya, dalam hal menjalankan usaha itu juga sama-sama dijalankan. Sama-sama keluar modal, sama-sama keluar tenaga untuk menjalankan usaha. Usaha itu namanya syirkatul inan. Yang kedua, syirkatul mudharabah. Yang kemudian sebagian ulama kontemporer, bahkan jumhur, mudharabah ini disendirikan. Tapi dia bagian dari syirkah. Bekerja sama dalam hal usaha di mana masing-masing pihak ini punya peran sendiri. Satu pihak sebagai penyedia modal, artinya modalnya 100% itu dia yang menyediakan. Pihak yang kedua ini hanya menjalankan usaha. Tenaga dia, modal dia tenaga. Tapi modal uangnya itu satu pihak. Maka kemudian disebut satu pihak yang memberi modal 100% itu namanya sahibul mal, pemilik harta. Sedangkan pihak yang kedua yang menjalankan usaha tanpa modal, tapi dia tenaga yang dia keluarkan dan waktu, itu dia sebagai mudharib. Mudharib itu artinya sebagai pengelola usaha. Jadi sahibul mal, pemilik modal, pemilik harta, mudharib sebagai pengelola yang menjalankan usaha. Nah, itu namanya syirkah mudharabah. Dan ini prakteknya termasuk akad musyarakah di bank-bank syariah itu sangat sedikit. Karena apa? Ini resikonya tinggi. Resiko tinggi. Bank menyediakan uang 100%, sementara nasabah itu hanya modal, tenaga dan waktu. Dan ini rentan pengkhianatan. Kalau seandainya si mudharib yang menjalankan usaha tadi itu berkhianat, dia lari misalkan, maka rugi total akan dialami oleh bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah yang menjadi sahibul mal tadi. Padahal uang yang disediakan oleh bank syariah itu bukan uang bank syariah, uangnya orang yang menitipkan supaya uang itu diproduktifkan di bank syariah. Tapi ketika berkhianat dalam akad syirkah mudharabah ini, maka itu bisa jadi masalah besar. Ayah dan bunda saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, itu syirkah uqud yang kedua. Lalu ada syirkatul wujuh. Nah, mohon maaf nih, pejabat-pejabat itu sesungguhnya masuk dalam kategori syirkatul wujuh nih. Wujuh itu dari kata wajhun, wajah, wajhun itu wajah. Wajah ini dalam kehidupan kita ini ayah bunda adalah representasi dari nama baik, reputasi. Syirkatul wujuh itu maknanya adalah kerjasama yang didasarkan kepada kepercayaan terhadap
reputasi seseorang. Makanya ketika misalkan saya jadi gubernur, siapa yang akan menjabat sebagai kepala dinas di sini, kepala dinas di sini, kepala dinas di sini? Siapa? Saya akan melihat, menelusuri orang-orang yang punya reputasi baik untuk mendukung visi saya untuk mencapai apa yang tadinya saya janjikan kepada rakyat dan masyarakat. Tapi kalau seandainya syirkatul wujuh ini sudah didasarkan kepada kepentingan kelompok, ya, kepentingan politik, kepentingan keluarga, apalagi kepentingan diri sendiri, nah ini masalah besar buat kita. Masalah tuh. Karena apa? Rakyat tidak akan merasakan kebaikan daripada kepemimpinan yang berjalan. Yang merasakan kebaikannya dirinya sendiri, keluarganya. Kalau orientasinya memperkaya diri, maka memperkaya dirinya itu yang akan terjadi. Sehingga yang halal pun tidak lagi dipedulikan. Sehingga banyak perkara yang haram itu seakan-akan adalah sesuatu yang halal. Maka syirkatul wujuh, ya, dalam hal jabatan, reputasi dan juga keahlian itu bisa diwujudkan. Kemudian yang keempat, syirkatul abdan, yaitu kerjasama yang melibatkan tenaga kerja saja tanpa modal. Mohon maaf, misalkan kita nih dalam hidup ini ada saudara-saudara kita yang kerjanya itu mengandalkan tenaga. Pikiran tidak, modal dalam bentuk uang juga tidak. Ketika ekspedisi besar masuk mobil tronton gitu, mobil itu barang isinya mau dibongkar ke gudang, itu nggak mungkin supir dan kernetnya menurunkan sebanyak-banyak itu. Maka ada pihak lain yang diajak kerjasama dalam hal kita manfaatkan tenaganya. Maka ada tukang bongkarnya itu. Itu tenaganya kita harapkan. Itu syirkatul abdan. Kemudian yang terakhir syirkatul mufawadah, yaitu kerjasama di mana setiap pihak terikat pada perjanjian atau akad untuk saling memberi modal yang setara. Nah ini yang mufawadah ini hampir sama dengan musyarakah tadi. Cuman kalau musyarakah itu satu pihak 100% modal, pihak yang lain tidak sama sekali modal uang tetapi modal waktu dan tenaga. Kalau mufawadah itu kedua-dua belah pihak dia memberikan kontribusi dana yang setara. Kalau syirkatul inan itu bisa saja 70-30, 60-40 itu syirkatul inan. Tapi kalau syirkah mufawadah itu si pihak pertama menyediakan modal 50%, si pihak kedua menyediakan lagi 50%. Disatukan modalnya menjadi 100% dalam satu usaha, lalu usaha itu dijalankan secara bersama-sama. Itu namanya syirkatul mufawadah. Semua jenis syirkah ini ada kebaikan di dalamnya. Dengan catatan pihak-pihak yang bersyirkah tidak boleh saling mengkhianati. Ketika tidak ada pengkhianatan dan syirkah itu dilandaskan kepada dua hal yang prinsip, yaitu iman dan niat untuk melakukan amal soleh, maka Allah akan hadirkan keberkahan-keberkahan, Allah akan hadirkan ta'yid, penguatan-penguatan, dan Allah akan hadirkan taufiknya terhadap usaha yang dijalankan. Tetapi ketika yang
terjadi di antara mereka yang bersyirkah ini adalah pengkhianatan, maka Allah akan cabut yang namanya keberkahan, penguatan terhadap syirkah, dan juga taufiknya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan ayah dan bunda sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang bertanya, silakan. Silakan Haji. Jawaban oral, jawaban hukum memang nggak ada. Jawaban oralnya itu gimana? Baik, ayahanda. Bagaimana ketika satu pemilihan terhadap penguasa itu ada semacam perjanjian ya, MOU, dengan konsekuensi dukungan total dari para ulama atau ulama tertentu. Secara prinsip, ketika yang diangkat itu adalah kebaikan-kebaikan yang didasarkan kepada iman dan amal soleh tadi itu, orientasi untuk menegakkan amal soleh, secara prinsip yang dilakukan ini adalah sesuatu yang mubah, perkara yang dibolehkan. Karena ini babnya siasah dan muamalah, hubungan kemanusiaan. Dalam hal yang terkait dengan muamalah, selagi tidak ada larangan yang jelas-jelas menghalangi untuk melakukan kegiatan itu, kesepakatan tadi itu, MOU itu, selagi tidak ada dalil syar'i, Quran maupun sunnah yang melarang untuk melakukannya, maka itu perkara yang mubah, boleh dari satu sisi pandangan muamalah Islam. Tetapi konsekuensi moral yang tidak terlihat dari apa yang dilakukan ini di belakang, ini yang akan menjadi asbab rusaknya reputasi keberadaan ulama yang terkait. Kenapa? Ketika si penguasa yang didukung secara total berkhianat, katakanlah ada 12 item yang disepakati, ternyata masyarakat tidak merasakan ini 12 nih. Kapan adanya? Maka saat yang disepakati ini tidak ditegakkan oleh si penguasa, itu artinya dia berkhianat. Berkhianat terhadap apa yang sudah disepakati dengan ulama yang terkait tadi itu. Kalau sudah terjadi pengkhianatan, reputasi ulama yang tidak ada kaitan secara tanggung jawab amalan, kan perbuatannya bukan dia yang berbuat, tapi dia akan mendapatkan imbas daripada pengkhianatan tersebut dengan rusaknya reputasi. Makanya ulama itu harusnya menenteramkan, menyatukan, tidak berpihak. Kalau seandainya keberpihakan untuk
dalam hal memilih itu soal personal, silahkan. Tapi kalau sudah secara terbuka, itu artinya dia sudah melangkah kepada sesuatu yang keliru, iftiraq. Artinya kalau dia sudah ke sini, yang lainnya itu kan artinya dia diabaikan. Padahal ini saudara muslim yang lainnya ini membutuhkan keberadaan dia. Nah itu. Jadi kemudian secara prinsip hukum tadi udah jelas, kemudian konsekuensinya secara logis adalah rusaknya reputasi daripada ulama ketika seseorang yang secara total didukung itu melakukan pengkhianatan. Ya kita sebagai rakyat biasa hanya bisa mendoakan para pemimpin kita, para ulama kita, supaya tetap di atas garis yang benar. Ya, pemimpin kita supaya jangan sampai terjerumus kepada pengkhianatan terhadap amanah, karena konsekuensinya besar. Ya, keberlanjutan hidup ini masih akan lama jika Allah takdirkan kita masih hidup. Jabatan nih, kapan Allah berkehendak itu bisa dicabut. Kapan saja. Bukan hanya menunggu masanya yang 5 tahun. Tetapi hubungan persaudaraan sesama anak bangsa, sesama muslim, ya, itu harus tetap senantiasa dijaga. Jadi begitu ayahanda. Yang kedua tadi sudah? Sudah? Sudah masuk keduanya ya? Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi ya bunda? Udah masuk waktu syuruk? Udah? 5 menit lagi. Silakan kalau masih ada. Jadi kalau Masjid Jami'atuz Zahidin, salah satu pelopor yang terkait dengan penegakan wakaf nih, wakaf ya, kan mempelopori bagaimana kita berwakaf untuk kepentingan umat. Ya, salah satu pilihan yang rasional. Rasional itu artinya di dalam pengelolaan aset wakaf itu masih ada jatah duniawi yang bisa didapatkan oleh orang yang berwakaf. Maka boleh kita mengajak orang tuh wakaf dengan pola mustarok. Ah gitu ketua. Jadi bukan hanya wakaf itu wakaf khairi secara total. Ngajak orang untuk mendonasikan hartanya secara mutlak tanpa ada kaitannya lagi dengan dia, dengan anak keturunannya. Itu wakaf khair. Pahalanya besar. Karena ketika dia total serahkan hartanya untuk kepentingan orang lain yang di situ dia cabut kepentingan dia dan anak keturunannya, itu pahala kebaikannya sangat besar. Tetapi ketika dia memilih untuk berwakaf juga, tetapi kepentingan manfaatnya untuk anak keturunannya, di situ juga ada kebaikan. Tetapi kebaikan yang terbatas, yang hanya didapati oleh anak keturunan. Dahsyatnya lagi Islam ini memberi ruang kepada siapapun untuk bersyirkah dalam wakaf dengan wakaf mustarak. Artinya dibagi sebahagian daripada hasil wakaf harta yang diproduktifkan itu kemudian menjadi milik kaum muslimin secara umum, tetapi sebagian yang lain tetap ada hak untuk anak keturunan ya
mengambil manfaat daripada hasil wakaf tersebut. Kita mengambil satu pelajaran penting lagi apa yang terjadi hari ini dengan saudara-saudara kita dari Aceh yang berangkat haji. Berangkat haji itu kira-kira orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Tapi mereka mendapatkan keberkahan dari harta Syekh Buga, Syekh Abdurrahman yang dulu orang Al-Atsyi, orang yang asalnya dari Aceh, kemudian merantau ke Mekah, punya tanah di pelataran Masjidil Haram yang kemudian diganti untung. Kalau di kita ini ganti rugi ya. Ganti untung oleh kerajaan, kemudian dialihkan dengan tanah yang masih seputar Masjidil Haram di Ajiat. Ajiat itu bagian atas pintu 3 ke lurus ke atas tuh. Kemudian tanah itu dibangun hotel. Elaf Masyair namanya. Funduk Elaf Masyair. Itu adalah hotelnya Syekh Buga, orang Aceh, yang sudah lama meninggal dunia. Dan hotel itu statusnya wakaf, diwakafkan. Yang kemudian peruntukan manfaatnya diantaranya adalah untuk orang-orang Aceh. Makanya kemudian orang Aceh berangkat haji tahun ini, tahun-tahun sebelumnya juga, itu masing-masing orang yang haji itu diberikan 2.000 rial. 2.000 rial itu ayah bunda sekalian kurang lebih 8.700.000. Coba bayangkan tuh. Padahal modal awal daripada Syekh Buga membayar tanah itu tadi tuh, itu hanya berapa real gitu. Tapi kemudian ketika dia diproduktifkan dan orang yang bekerja di situ secara amanah, menjalankan amanahnya, itu kemudian berkembang. Makanya Syekh Buga itu, meskipun orangnya sudah tidak ada lagi, sudah punya hotel, kalau nggak salah 3 atau 4 hotel. Ada di Aziziyah dan ada di tempat yang lain. Begitu juga sahabat Nabi Utsman bin Affan. Kalau ayah bunda pergi haji atau umroh, di pintu 327 paling pojok perempuan di belakang Masjid Nabawi, itu ikuti jalur jalan keluar itu lurus sampai sebelum jalan rayanya itu ada funduk wakaf Utsman bin Affan, hotel wakaf atas nama Utsman bin Affan. Orangnya sudah 14 abad yang lalu meninggal dunia. Dia juga nggak punya uang tuh untuk buat hotel tuh, nggak punya dia. Tapi hasil pengelolaan harta yang dulu dia wakafkan, mulai dari sumur, yang kemudian sumur itu kemudian berkembang menjadi kebun kurma. Dari kebun kurma ini hasilnya itu diproduktifkan, beli lagi tanah dekat-dekat Masjid Nabawi yang kemudian dibangun menjadi hotel seperti yang sekarang, kurang lebih kalau nggak salah tuh 18 lantai. Coba bayangkan tuh, satu hotel tuh, yang kemudian hasil daripada pengelolaan hotel wakaf itu adalah untuk kepentingan kaum muslimin. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau mau melakukan perluasan bangunan, itu nggak perlu tuh ada kotak-kotak infak atau menyebar seperti yang kita lakukan di sini. Karena apa? Sudah banyak tuh pos. Kalau seandainya kerajaan tidak memposkan dana untuk pembangunannya, itu banyak hotel-hotel yang itu berstatus wakaf yang siap mengeluarkan hasil pengelolaan hotelnya itu untuk kemudian didonasikan pembangunan Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Makanya kemudian saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kalau misalkan modalnya kitab masjid
Belum lagi mencapai untuk membangun hotel atau beli kebun sawit tadi itu bisa dengan pola mustarak tadi. Kita ajak orang kaya yang punya harta berlebih, yang kemudian sebagian hartanya itu bukan hilang, karena manfaatnya masih kembali untuk dia dan juga keluarganya, nggak hilang. Maka pola wakaf yang sangat rasional untuk mewujudkan unit-unit aset-aset wakaf produktif itu adalah dengan menawarkan wakaf, apa namanya tadi? Mustarak. Ini yang dapat saya sampaikan ayah dan bunda sekalian. Mudah-mudahan semakin kita memahami tentang bagaimana bermuamalah dalam Islam ini dengan benar, semakin kita dapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.